kalian. Halo guys, gila apa kabar kalian? Gue yakin kalian masih sehat-sehat aja ya di kondisi kita yang saat ini dan masih belum menentu. Ditambah lagi gue tahu kalian semua baru sedih, beberapa di antara kalian juga sedih karena mendengar ada berita bahwa bioskop kita yang harusnya dibuka tanggal 29 Juli itu harus batal dibuka sampai tanggal yang kita belum tahu ya. Cuman di sisi lain sebenarnya menurut gue selama itu adalah untuk kepentingan kita semua bersama, it's okay, kita tunggu aja kapan bukanya karena percayalah untuk nonton masih ada line-line streaming lainnya untuk kalian menghibur kalian sambil nunggu nih kapan bukanya. Nah, setelah kemarin-kemarin gue memberikan beberapa review, penjelasan untuk kalian tentang beberapa film, series dari beberapa genre nih ya. Sempat ada drama komedi, waktu itu juga ada horor, ada juga action. Nah, kali ini gue mau menjelaskan, memberikan pendapat mengenai anime yang menurut gue menarik sekali. Itu berjudul Japansing 2020. Nah, jadi Japansing 2020 ini merupakan anime serial originalnya Netflix karya Masaaki Yuasa yang udah keluar pada tanggal 9 Juli 2020 kemarin. Dan usut ternyata ini anime tuh merupakan adaptasi terbaru nih dari novel berjudul sama yakni Japansing karya Sakio Komatsu yang keluar tahun 1973. Sejujurnya gue sendiri ya kalau mau cerita, gue nggak tahu nih siapa si kreator anime ini. Pertama kali gue baru dengar namanya. Gue juga nggak tahu anime dia yang lain. Jadi gue punya ekspektasi yang tidak terlalu banyak untuk anime ini. Dan gue juga pengen tahu nih sebenarnya apa bedanya sih dengan novelnya. Bagaimana sih pemvisualisasinya seperti apa. Nah kali ini gue akan jelasin. Gue akan dikasih pendapat juga buat kalian semua. Jadi tanpa jauh-jauh panjang-panjang lagi, mari kita move on ke videonya. Oke, yang pertama kita akan cerita mengenai Japansing 2020 ini ya. Jadi anime itu bercerita tentang terjadinya bencana masif di Jepang. Nah, di dalam bencana itu ada keluarga di Jepang itu bernama keluarga Muto yang beranggotakan Ayumu, Go, dan kedua orang tuanya. Nah, setelah gempa besar yang ada di Jepang itu, kan mereka mengungsi nih ceritanya. Ada berita-berita bahwa ternyata Jepang akan tenggelam. Nah, semua orang panik. Nah, semua orang yang mengungsi itu tuh akhirnya punya pendapat masing-masing nih kemana mereka harus pergi untuk mengungsi nih biar menyelamatkan diri dari bencana yang akan dibilang bahwa Jepang akan tenggelam nih. Sayangnya si keluarga Muto ini memutuskan untuk berpisah dari gerombolan yang besar. Film ini menceritakan perjalanan bagaimana keluarga Muto ini bisa menyelamatkan dirinya dari bencana yang katanya itu si Jepangnya pada akhirnya akan tenggelam. Itu kalian gak akan rugi banget kalau kalian nonton serial ini dari awal sampai akhir. Tadi kan di awal gue udah bilang nih bahwa ini serial kan diadaptasi dari novel yang berjudul sama. Ternyata sebetulnya pada tahun 1973 ini novel itu udah sempat diadaptasi menjadi film berjudul Tidal Wave versi Jepangnya dan sempat di Hollywoodkan juga gitu. Dan gak lama tahun 1975 juga dibuat serial Jepang juga live action gitu kan. Terakhir itu di tahun 2006 juga difilmin lagi nih berjudul The Sinking of Japan. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua nih. Terus kenapa sekarang malah dibuat anime ya? Nah, ternyata setelah gua baca dari beberapa artikel, si produsernya bernama Enyong Choi. Aduh, semoga gue gak salah sebut ya. Dia bilang nih, kenapa sih ini malah dibuat anime? Karena yang pertama, ada banyak hal katanya yang di dalam anime itu sulit apabila digambarkan dalam bentuk live action. Ditambah lagi, kata dia, orang-orang di dunia saat ini ya, di dunia gak hanya di Jepang itu banyak banget yang menggemari anime Jepang gitu. Jadi menurut ini menjadi alasan utama buat dia, ya udah kita buat anime aja. Ngomong-ngomong hal seperti itu juga sebenarnya gue sendiri juga salah satu penggemar anime Jepang sih. Itu mengapa gue tiba-tiba pengen nonton ini padahal nggak tahu siapa pembuatnya di awal. Gue yakin beberapa di antara kalian juga kayak begitu. Ayo, sekarang ngaku. Nah, seperti yang tadi kita udah tahu bahwa meskipun premis awal dari anime itu kan diambil dari novel yang sudah ada, tapi sebenarnya sebagian besar ceritanya itu benar-benar baru gitu.
Kalau kita lihat di novelnya kan diambil di latar tahun 1970-an. Padahal sebenarnya kan udah banyak hal yang sangat berubah tuh dari tahun 70-an sampai hari ini gitu. Mulai dari teknologi, budaya, dan lain-lain gitu. Nah, sehingga sebenarnya si produser itu pengen memberikan gambaran kepada orang-orang Jepang bagaimana mereka merespon bencana seperti itu pada zaman modern saat ini. That's why dibuat film itu berlatar tahun 2020 gitu. Nah, sebenarnya gue juga sendiri juga nggak nge sih kalau ini awalnya diambil dari novel. Karena kenapa? Karena penggambaran yang ada di anime itu tuh kayak aktual aja gitu. Gua kasih contoh ke kalian, kayak ada beberapa scene yang melihatkan mereka lagi mempersiapkan Olimpiade 2020 yang which is memang betul tahun ini harusnya mereka menjadi tuan rumah kan. Sampai-sampai juga banyak orang Jepang yang ternyata ketergantungan dengan teknologi dalam mencari informasi dan mitigasi bencana gitu. That's why menurut gue ini produsernya sangat pintar dalam memberikan memberikan gambaran kepada kita Jepang saat ini seperti apa gitu kan. Nah, contoh perubahan lain dari novelnya adalah kalau di novelnya itu kan fokusnya adalah para ilmuwan dan politikus bagaimana mereka ingin menyelamatkan Jepang. Nah, sedangkan di anime ini sebenarnya itu menggambarkan bagaimana keluarga Mutoh ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka lah yang akan Oke, gue stop di situ karena gue gak mau spoiler. Nah, yang satu ini nih yang gue suka dari anime ini. Jadi, anime ini itu kalau gue lihat tuh kayak seakan-akan sedang menghindari stereotip keluarga di Jepang gitu. Kalau kalian lihat susunan keluarganya Muto itu di dalam anime itu very very international. Karena kalau dilihat ya, Koichiro sang ayah itu kan memang Jepang asli. Terus ibunya si Mary itu kan dari Filipina. Terus ada adik bungsunya si Go itu kan dia punya mimpi ingin tinggal di Estonia. Terus dia punya teman-teman yang internasional dari seluruh dunia dan sering banget berbicara bahasa Inggris. Panjang anime pun dimunculkan sekali banyak karakter-karakter non Jepang gitu. Bahkan ada nama Indonesia disebut loh beberapa kali di anime ini. Menarik banget kan? Nah, ternyata ini dibenarkan juga oleh sang produser. Setelah gue baca beberapa artikel ya, dia bilang bahwa sebenarnya dengan menjadikan Mary dari Filipina dan membuat dia menjadi pemimpin di keluarganya untuk menyelamatkan keluarganya, para kreatornya tuh ingin menggambarkan bahwa udah terjadi peningkatan nih keragaman di Jepang loh sebenarnya, dan dia juga ingin menantang peran gender tradisional di Jepang sana. Nah, menurut para kreator ini adalah cara yang baik untuk mereka mendapatkan karakterisasi yang lebih baik dan lebih modern gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang gue demen banget sih dari suatu film yang menurut gue perlu diacungi jempol dan perlu kita apresiasi gitu ya. Dan gue harap makin banyak nih sinias-sinias Indonesia juga yang melakukan hal yang sama ya, karena menghargai keberagaman itu kan hal yang tidak buruk sama sekali, betul nggak? Nah, yang berikutnya ingin gue kasih tahu sama kalian adalah bahwa anime ini merupakan Netflix eksklusif yang sebenarnya. Kenapa gue bilang begini? Karena sebagian banyak anime Netflix eksklusif yang katanya eksklusif itu seperti Beastar atau Dorohedoro, itu sebenarnya mereka nggak eksklusif. Kenapa? Karena mereka sempat ditayangin duluan di TV Jepang sebelum di Netflix. Beda nih dengan Japansing 2020. Jadi dia ini benar-benar dirilis bersamaan, baik itu di Netflix US, Netflix di Jepang, sampai Netflix yang all around the world. That's why sebenarnya anime ini merupakan Netflix yang benar-benar eksklusif sebenarnya gitu. Benar menurut gue ini adalah model rilis yang lebih baik sih. Kenapa gue bilang lebih baik? Buat kita-kita yang penggemar anime di luar Jepang, nggak perlu nunggu dulu nih beberapa minggu setelah untuk nonton itu gitu kan, karena dia benar-benar dirilis bersamaan gitu kan. Nah, sebenarnya saking eksklusifnya dan saking percayanya Netflix sama anime ini bahwa ini akan menjadi anime yang sukses, si Netflix sendiri ini langsung sampai mengirimkan ini anime ke NSC International Animation Film Festival. Aduh, gila, saking panjang namanya gue sampai belibet ya. Ini tuh merupakan salah satu film festival yang cukup besar yang pernah ada gitu ya. Dan ya semoga kita doakanlah bareng-bareng biar anime ini memang beneran sukses, karena menurut gue pribadi ya anime ini memang layak gitu, sebagus itu sebenarnya. Ya, yang berikutnya mau gue sampaikan sama kalian adalah bahwa buat kalian yang mungkin umurnya belum 18 tahun, gue sarankan jangan dulu nonton ini. Kenapa? Jadi Japansing 2020 ini kan memang bercerita mengenai bencana. Nah, dia ini gak ragu-ragu nih untuk memunculkan adegan-adegan yang cukup mengerikan sih buat gue, dan dan bahkan ada beberapa scene itu, beberapa episode
saking mengerikannya menurut gue itu malah kayak seperti serial horor gitu. Tapi sebenarnya dia juga pintar sih memadukan emosional dan sisi kemanusiaan gitu ya di tengah sisi horor yang udah mereka bangun gitu kan. Ditambah lagi di setiap episode pasti kalian akan dimanjakan dengan kejutan-kejutan yang luar biasa yang akan membuat kalian ternganga-nganga. Gue yakin kalian tahu lah artinya ternganga-nganga itu seperti apa ya. Jadi gue sarankan untuk kalian yang belum 18 tahun untuk tidak dulu menonton anime ini. Dan ya jangan lupa siapin tisu ya. Nah, serial ini juga memiliki nuansa emosional yang berubah-ubah sih, antara optimis dan traumatis gitu. Contohnya nih diceritakan gitu ya, di tengah perjalanan mereka itu mereka bertemu dengan orang-orang baru yang membantu mereka, tapi juga di sisi lain setelahnya mereka harus kehilangan orang tersebut gitu. Nah, untuk style penggambarannya mungkin dia tidak serealis film-film yang Makoto Shinkai ya, yang benar-benar membuat kita seperti berada di Jepang. Tapi menurut gue dia punya sisi lain yang lebih unik dan sederhana. Jadi kayak seakan-akan kita bisa nonton anime-anime Jepang lawas gitu. Dan juga kreatornya pinter banget membuat dinamis emosionalnya dengan baik, sehingga cerita yang hendak disampaikan, pesan-pesan moral yang hendak disampaikan itu nyampe ke kita gitu. Ya, jadi overall ya menurut gue nih si Japansing 2020 ini merupakan salah satu anime yang menarik dan cukup layak untuk ditonton lah, karena dia kan cuman punya 10 episode dan setiap episode hanya 30 menit. Rasanya nggak akan nguras waktu terlalu banyak buat kalian menyelesaikan anime ini. Karena di selain itu juga dia memiliki nilai positif yang banyak sekali sih buat kalian di film ini, mulai dari penghubungan karakter mereka dan lain-lainnya gitu. Jadi gue sih dengan yakin dan sangat berani bilang ini anime punya nilai 7,8 dari 10. Ya, itu tadi review dan pendapat penjelasan gue tentang Japansing 2020. Gue harap kalian tetap mantengin video gue sama Andri di video-video berikutnya, dan jangan pernah lelah untuk selalu nonton videonya sampai akhir, jangan di skip ya guys. Semoga kalian suka, dan terakhir dari gue, nggak usah lama-lama lagi, sudah nonton dulu sana.